Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Simoni Sriawan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Jadi, kali ini saya ingin membahas mengenai materi tentang karakteristik sistem perekonomian bebas, terpimpin, dan campuran. Jadi, tujuan saya memaparkan materi ini dengan membahas dan menjelaskan secara detail tentang karakteristik sistem ekonomi bebas, terpimpin, dan campuran, serta membandingkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang struktur ekonomi global. Menjelaskan karakteristik utama dari sistem perekonomian bebas, termasuk prinsip-prinsip dasar yang mendasarnya seperti kebebasan berusaha dan persaingan pasar. Menguraikan ciri-ciri sistem perekonomian terpimpin yang ditandai oleh kontrol pemerintah yang ketat terhadap produksi dan distribusi barang serta layanan. Menganalisis karakteristik sistem perekonomian campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi bebas dan terpimpin, serta bagaimana sistem ini berfungsi dalam praktik. Membandingkan dan membedakan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem perekonomian untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit atau lebih singkatnya tentang perekonomian bebas, terpimpin, dan campuran. Jadi, apa sih itu perekonomian bebas? Jadi, perekonomian bebas atau sering disebut dengan pasar bebas memiliki karakteristik yang dimana yang pertama itu ada kebebasan dalam kepemilikan sumber daya, yang dimana individu dan perusahaan memiliki hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya serta alat produksi tanpa batasan dari pemerintah. Ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk berinovasi dan berinvestasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Adapun kedua yaitu persaingan yang ketat. Terdapat persaingan yang tinggi di antara produsen untuk menarik konsumen dan memperoleh keuntungan maksimal. Persaingan ini mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi. Yang ketiga itu ada campur tangan pemerintah yang terbatas. Pemerintah memiliki peran minimal dalam mengatur pasar. Intervensi hanya dilakukan pada aspek-aspek tertentu yang tidak dapat diatur oleh mekanisme pasar, seperti keamanan dan infrastruktur. Yang terakhir itu ada pembagian kelas dalam masyarakat. Dalam sistem ini, terdapat pembagian kelas antara pemilik modal dan pekerja, yang menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang unik. Selanjutnya, ada perekonomian terpimpin, atau bisa dibilang ekonomi pusat. Ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada kontrol penuh oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol penuh atas semua aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan harga barang. Semua keputusan ekonomi utama diambil oleh pemerintah. Adapun selanjutnya, pengaturan sumber daya. Sumber daya, alam, dan alat produksi dikelola oleh negara untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil. Adapun yang ketiga yaitu penghindaran persaingan bebas. Persaingan di pasar sangatlah dibatasi atau bahkan ditiadakan untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah seringkali menetapkan harga dan kota produksi. Dan yang terakhir itu ada fokus pada kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem ini adalah mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat, meskipun seringkali mengorbankan efisiensi. Dan yang terakhir ada pun perekonomian campuran atau ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana ada ekonomi pasar dan ekonomi pusat. Adapun karakteristik dari perekonomian tersebut, yang dimana kombinasi antara pasar bebas dan kontrol pemerintah. Dalam sistem ini terdapat kebebasan bagi individu untuk berusaha, tetapi pemerintah juga terlibat dalam mengatur aspek tertentu dan perekonomian untuk melindungi kepentingan masyarakat. Yang kedua itu ada pengaturan terhadap sektor-sektor strategis. Pemerintah biasanya mengatur sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur untuk memastikan akses yang adil bagi semua warga negara. Dan yang ketiga itu ada fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi. Sistem ini memungkinkan penyesuaian kebijakan ekonomi sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Hal ini membantu menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan masyarakat. Dalam sistem campuran, masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sambil tetap mendapatkan perlindungan dari pemerintah terhadap potensi eksploitasi dan ketidakstabilan. Oke, jadi sekali ini saya akan memberikan isu-isu mengenai tentang perekonomian bebas, terpimpin, dan campuran. Pada tahun 2019, di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Jadi, virus ini adalah virus baru yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, yang dapat tertular dengan sangat mudahnya. Penyakit ini merupakan keadaan darurat pada suatu sektor, yaitu sektor kesehatan, di mana COVID-19 ini memberikan efek yang berimbas pada sektor lainnya, yaitu pada sektor sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi COVID-19 ini memicu terjadinya krisis ekonomi global,
di mana COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global dan salah satunya itu Indonesia. Dampak dari virus ini yaitu sedang berlangsung selama krisis-krisis ini terlihat interaksi yang erat antara kebijakan politik dan keputusan ekonomi yang diambil oleh pemerintah yang pada gilirannya mempengaruhi arah pergerakan ekonomi global. Dalam menjawab krisis ekonomi global, pemerintah seringkali dihadapkan pada tekanan untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Sementara, beberapa negara mengadopsi kebijakan stimulus fiskal besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lain, lebih condong ke arah kebijakan penghematan anggaran untuk mengurangi defisit dan mengendalikan inflasi. Respon ini seringkali tergantung pada kondisi ekonomi domestik, interaksi dalam pemangku kepentingan, serta tekanan dari organisasi internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Adapun dari solusi dari isu yang telah saya sampaikan yang dimana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk bersinergi menguatkan sektor kesehatan dan ekonomi. Misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai langkah akselerasi penanganan pandemi dan pengaturan stabilitas sistem keuangan. Dari sisi kesehatan, pengadaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan 3M menjadi prioritas sementara itu. Anggaran sebesar 665 triliun juga disediakan untuk program pemulihan ekonomi nasional atau bisa disebut dengan PEN. Dengan program PEN dan adaptasi kebiasaan baru, aktivitas ekonomi mulai meningkat. Kinerja pasar uang dan saham juga telah membaik, serta capital flow sudah mulai positif. Tutur Menko Airlangga di acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia atau disebut BEI 2020 di Jakarta pada hari Rabu. Kemudian, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan saat ini sedang membahas peraturan pelaksananya dalam bentuk PP atau Perpres. Salah satunya adalah PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelolaan Investasi atau disebut LPI yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2020. Pembentukan LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. LPI ini diberi nama Indonesia Investment Authority atau disebut INA. Tak lupa, stimulus ekonomi juga diarahkan pada sektor pasar modal, antara lain melalui penurunan tarif pajak penghasilan atau PPH, Badan Bagi Wajib Pajak Go Publik atau dan pajak dividen insentif. Ini akan mendorong pelaku usaha untuk bergabung dan mencantumkan dirinya di BII. Selain itu, stimulus untuk sektor pasar modal juga diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK atau Self Regulatory Organization atau bisa disebut dengan SRO yang bertujuan untuk memberikan relaksasi bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19 dan meredam volatilitas serta menjaga stabilisasi pasar modal. Sekian dari pemaparan solusi yang telah saya berikan, adapun poin-poin penting di akhir penyampaian materi ini. Isu yang telah saya berikan serta solusi dalam isu tersebut yang menyangkut tentang intervensi dan kebebasan pasar. Yang pertama itu adalah tentang respon terhadap pandemi COVID-19, yang dimana pandemi memicu krisis ekonomi global dengan pemerintah menghadapi tantangan menyeimbangkan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi melalui kebijakan penguncian dan pembatasan sosial. Yang kedua itu ada tentang kebijakan stimulus ekonomi. Banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi kebijakan stimulus fiskal besar-besaran seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menangani dampak pandemi. Adapun yang ketiga yaitu penghematan stimulus. Beberapa negara memiliki kebijakan penghematan untuk mengurangi defisit, sementara yang lain fokus pada stimulus. Pendekatan ini tergantung pada kondisi ekonomi domestik dan tekanan dari organisasi internasional. Dan yang keempat itu ada tentang reformasi struktural. Diperlukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi jangka panjang, seperti melalui Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Adapun yang kelima itu perlindungan sosial. Pentingnya program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak, termasuk bantuan tunai dan subsidi. Dan yang keenam itu ada tentang stabilitas pasar modal, yang dimana pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasar modal dengan insentif pajak untuk menarik investasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir itu ada tentang kerjasama internasional. Kerjasama internasional menjadi penting dalam konteks krisis global, karena kebijakan suatu negara dapat berdampak pada negara lain. Berikut poin-poin yang telah saya sampaikan, mari kita cari informasi lebih lanjut tentang informasi struktural dan kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan selama krisis, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagi teman-teman para penonton, jika memiliki masukan atau informasi lebih lanjut, bisa menyampaikan dalam komentar.
Sekian dari saya, semoga dalam penyampaian materi saya, teman-teman dapat mengetahui wawasan yang baru serta memberikan informasi yang positif. Saya, Yuda Simoni Sriawan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.